Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Semoga sahabat Jazilapedia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rahasia manfaat zikir ya hayyu ya qayyum, baca 1000 kali setiap hari, hidup berat menjadi ringan. Sahabat Jazila rahimakumullah, di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu amalan kita, usahakan agar ikhlas dan hanya berharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan keikhlasan tersebut kita mendapatkan berkah darinya dan mendapat khasiat-khasiatnya, seperti dalam rahasia kedahsyatan salah satu zikir yang sangat populer ini, yaitu zikir ya hayyu ya qayyum sebanyak 1000 kali. Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala ini memang sangat agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca ataupun mengamalkan dua asma ini sebanyak 1000 kali dalam sehari, insya Allah dia akan pasti memetik hasilnya. Zikir ya hayyu ya qayyum merupakan bacaan zikir dengan menyebut dua nama Allah subhanahu wa ta'ala dari Asmaul Husna, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu memiliki arti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup, kekal abadi. Al-Hayyu juga mengandung makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam ini dari ketidakadaan dan yang memberikan kehidupan. Tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memberikan kehidupan semata. Al-Qayyum berarti yang maha berdiri sendiri. Tidak hanya memberikan kehidupan, Allah pula yang berdiri sendiri, menjaga serta melindungi kehidupan tersebut. Tidak hanya menunjukkan keindahan Asmaul Husna, yakni ya hayyu ya qayyum, melainkan menunjukkan betapa dalamnya makna dari kedua nama Allah tersebut. Maka tidak mengherankan jika ya hayyu ya qayyum sangat disarankan untuk dibaca dan diamalkan setiap harinya. Sahabat Jazila rahimakumullah, lalu apa saja fadilah dan keutamaan ya hayyu ya qayyum? 1. Doa diijabah. Zikir ya hayyu ya qayyum memiliki fadilah yang luar biasa dalam berdoa. Bahkan jika ya hayyu ya qayyum disebut dalam doa, maka doa tersebut akan diijabah. Dari Anas bin Malik, ia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan duduk. Lantas ada seseorang yang sholat, kemudian ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan tidak bergantung pada makhluknya. Mendengar doa tersebut, kemudian Rasulullah pun bersabda, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan nama yang agung, di mana siapapun yang berdoa dengan nama tersebut, maka akan diijabah. Dan jika diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan beri.
2. Kunci hadirnya pertolongan Allah. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum juga doa yang dipanjatkan ketika Rasulullah merasa bersedih. Dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi Muhammad SAW ketika dapat masalah berat, beliau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Artinya, wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Mendatangkan ketentraman hati. Selain dapat membuat doa diijabah dan menjauhkan seseorang dari perasaan sedih, Ya Hayyu Ya Qayyum juga dapat membuka pintu rezeki. Membaca Ya Hayyu Ya Qayyum juga dapat membuat seseorang dimuliakan, didengar kata-katanya, serta dihindarkan dari segala tipu daya. Barang siapa yang ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Maka insya Allah hal tersebut akan mendatangkan ketentraman. Di dalam riwayat lain terdapat 6 manfaat jika seseorang mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang pertama, kaya raya serta bijaksana. Tentunya di dalam hal ini adalah dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Didengar dan ditaati segala perkataannya oleh banyak orang. 3. Mendapatkan kasih sayang dari lelaki atau juga perempuan yang menjadi pasangannya. 4. Mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kewibawaan. 5. Dijauhkan dari segala bala atau musibah. 6. Dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Ghazali berkata, barang siapa menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, dan juga luas rezekinya, yang kemudian menjadi kaya, maka hendaklah membaca asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, Zat yang maha berdiri sendiri, dibaca sebanyak 1000 kali setiap hari. Sahabat Jazilah rahimakumullah, inilah 3 waktu terbaik mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Dari Imam Al-Ghazali, waktu yang paling baik atau waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah 1. Setelah sholat fardu isya. Saat berdoa, kita bisa bertawasul dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Baru setelah itu membaca doa. Insya Allah, kesempatan untuk cepat terkabulnya doa akan semakin besar. Waktu yang kedua adalah tiap selesai sholat wajib sebanyak 5 waktu. Sangat disarankan untuk membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali. Baru kemudian kita berdoa kepada Allah. Dan waktu yang ketiga, yang sangat baik untuk membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum setelah melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali pada sepertiga malam. Sahabat Jazilah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.